dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kisah para nabi adalah cahaya petunjuk bagi manusia. Di antara nabi yang dimuliakan Allah adalah Nabi Idris alaihissalam, seorang hamba yang dikenal dengan kejujuran, kesabaran, dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Allah menyebut Nabi Idris alaihissalam secara langsung dalam Al-Quran, "Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan 'aliyyan." Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 dan 57. Dalam ayat ini Allah memberikan dua pujian besar kepada Nabi Idris, Siddiqan, sangat jujur dan membenarkan wahyu Allah, Nabiyya, seorang nabi yang menerima wahyu. Allah juga menyatakan bahawa Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi, sebuah kemuliaan yang tidak disebutkan secara rinci bentuk dan hakikatnya, sehingga para ulama menafsirkannya dengan hati-hati. Selain itu, Allah menyebutnya bersama nabi-nabi yang sabar dan saleh, wa Ismail wa Idris, wa dzal kifli kullun minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Menurut mayoritas ulama sejarah Islam, nama beliau adalah Idris bin Yarid, bin Mahlail, bin Qinan, bin Anusi, bin Syits, bin Adam alaihissalam. Dengan nasab ini, Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam dan termasuk generasi awal manusia. Banyak ulama berpendapat beliau hidup sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Pendapat ini disebutkan oleh para ahli tafsir dan sejarawan Islam seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan ulama lainnya. Al-Quran menegaskan bahawa Nabi Idris adalah sangat jujur, siddiq, dalam ucapan dan perbuatan, sabar dalam menjalankan dakwah, taat beribadah dan dekat dengan Allah. Para ulama menjelaskan bahawa kejujuran Nabi Idris bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam iman, amal dan konsistensi menjalankan perintah Allah. Nabi Idris alaihissalam diutus kepada kaumnya untuk menyeru kepada tauhid, menyembah Allah semata, melarang kesyirikan dan kerusakan di muka bumi, mengajak manusia kepada ketaatan, akhlak mulia dan ibadah. Dakwah beliau dilakukan dengan kesabaran, keteladanan dan hikmah, meskipun pada zamannya mulai muncul penyimpangan dari ajaran Nabi Adam dan Syits alaihimassalam. Dalam hadis sahih tentang Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bersabda bahawa beliau bertemu Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Ini diriwayatkan dalam hadis sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena, Nabi Idris adalah orang pertama yang menjahit pakaian, Nabi Idris mengajarkan ilmu perbintangan dan perhitungan waktu. Para ulama berbeda pendapat tentang makna firman Allah, "Kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Sebagian ulama menafsirkannya sebagai diangkat derajatnya, yaitu kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah. Sebagian ulama berpendapat bahawa Nabi Idris diangkat secara fisik ke langit. Berdasarkan hadis Isra Mi'raj, Ibnu Katsir menjelaskan bahawa yang paling selamat adalah menggabungkan kedua makna, yaitu diangkat derajatnya dan dimuliakan dengan kedudukan yang tinggi. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih dan penjelasan para ulama. Semoga Allah menjadikan kisah ini sebagai pelajaran, penguat iman dan motivasi untuk meneladani para nabinya. Wallahu a'lam bishshawab.